Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Coach Ferry Santosa di sini. Nah, di sini saya akan coba sharing lagi sesuatu hal yang lain tentang coaching, teman-teman. Jadi ada satu hal yang unik gitu ya, yang menarik dari sebuah proses coaching itu, teman-teman. Apa yang unik dan menarik ini, teman-teman? Jadi dalam sebuah proses coaching, teman-teman, itu kan salah satu cara untuk memberdayakan seseorang, gitu ya. Nah, seperti yang mungkin saya sudah sampaikan di video-video yang sebelumnya, itu banyak cara untuk memberdayakan seseorang. Ada kita bisa melakukan training, kemudian kita bisa melakukan mentoring gitu ya. Di titik tertentu juga kita ada proses konseling dan mungkin juga kalau kita butuh pihak eksternal, kita butuh seorang konsultan gitu ya. Misalnya teman-teman sebagai para profesional di perusahaan atau organisasi, ada kalanya kita butuh seorang konsultan, di mana kita butuh ekspertis dia untuk segera menangani masalah kita ya pada saat itu gitu. Karena dia dianggap orang yang punya ekspertis di situ, yang paham betul masalah apa ini yang terjadi gitu ya. Nah, tapi kalau coaching ini unik teman-teman. Seseorang itu boleh mengalami tantangan, seseorang itu bisa punya goal tertentu yang ingin diraih gitu ya, yang mungkin ini sudah di titik yang mungkin stagnan, mentok gitu ya. Karena dia sudah coba melakukan segala cara, dia sudah minta bantuan orang, minta saran-saran, minta masukan, minta diajarin, minta dikasih tips and tricks gitu ya, minta sharing pengalaman gimana yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Tapi somehow mentok tetap gitu. Nah, dengan coaching ini uniknya teman-teman, proses coaching ini kan seperti yang saya sampaikan di video yang lalu itu kan dari definisinya coaching itu ada unsur mendorong proses kreatif gitu. Nah, jadi maksudnya apa nih mendorong proses kreatif? Metode coaching itu untuk mendorong proses kreatif itu adalah dengan proses asking atau bertanya. Atau dalam terminologi coaching itu disebut sebagai powerful question seperti itu. Jadi seorang coach atau orang yang ingin di coaching itu dia pasti akan banyak ditanya oleh si coach ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, proses bertanya ini itu akan membuat seseorang jadi mikir kan. Contoh kalau misalkan saya tanya teman-teman sekarang, coba pikirkan apa satu hal atau apa sih menurut teman-teman satu hal yang paling penting buat karir teman-teman sekarang. Satu hal ya, jangan banyak-banyak. Tapi yang paling penting. Jadi mikir kan, apa ya satu hal buat saya yang penting untuk karir saya gitu. Macam-macam jawabannya. Mungkin kenaikan jabatan, mungkin komunikasi ya dengan teman kerja atau bahkan dengan atasan, mungkin gimana kita meningkatkan kemampuan teknis tertentu gitu ya, tapi nggak tahu gimana jalurnya. Nah, macam-macam gitu. Nah, jadi dengan ditanya seperti itu, kita akan mikir kan. Nah, dengan ditanya dan ditanya dan ditanya gitu ya, itu nanti lama-lama akan muncul yang di satu titik teman-teman sampai ke titik memiliki kesadaran-kesadaran yang baru. Yang sebelum-sebelumnya mungkin ya belum terpikir gitu teman-teman. Jadinya dengan adanya kesadaran-kesadaran yang baru ini, artinya apa? Kalau ada nyadar sesuatu yang baru, berarti ada hal yang baru dong yang bisa dicoba gitu. Artinya ada opsi-opsi baru, ada alternatif-alternatif baru, ada peluang solusi-solusi baru yang tadi muncul dari kesadaran itu gitu. Karena apa? Sadar. Ya karena ditanya itu tadi oleh si coachnya. Tapi tentunya proses bertanyanya juga nggak sembarangan gitu ya. Karena untuk membuat sebuah yang tadi disebut powerful question itu butuh kompetensi ya sebagai seorang profesional coach seperti itu. Nggak sembarangan nanya gitu ya. Ada aturan bertanyanya seperti apa. Nah, jadi itu teman-teman. Uniknya, proses coaching ini dengan proses pemberdayaan yang lain, dia sanggup untuk memunculkan solusi dari tantangan yang dihadapi seseorang atau solusi untuk mencapai goal seseorang itu yang sumbernya dari mana? Dari dalam diri sendiri si coach tersebut. Nah, itu yang menarik, teman-teman. Bedanya apa kalau misalkan kita dapat solusi dari orang lain dengan cara, ya udah ini solusinya kan begini karena pengalaman saya ini sih pokoknya caranya seperti ini. Dijamin berhasil gitu. Karena pengalaman saya selalu berhasil gitu. Nah, pokoknya ini caranya begini, ini caranya begitu. Dicokokin begini begitu gitu.
Jangan salah teman-teman, ada kalanya dengan kita dicekokin begini begitu, bisa jadi itu juga tidak selalu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk mencapai goal kita atau mengatasi tantangan kita. Pernah nggak teman-teman merasakan seperti itu? Misalnya dalam konteks karir gitu ya, dikasih apa solusi oleh pihak lain atau mungkin atasan, tapi dalam hati itu nggak menjawab kebutuhan saya, nggak menjawab apa yang sedang saya hadapi. Pernah nggak seperti itu? Mungkin pernah gitu ya. Nah, dengan coaching itu teman-teman akan didorong untuk ikutan ya, ikutan ikutan untuk terlibat dalam memikirkan apa yang harusnya menjadi solusi dari tantangan yang sedang teman-teman hadapi. Apa yang menjadi solusi dari goal yang harusnya teman-teman capai gitu. Beda kan? Antara dicekokin dengan kita terlibat mengeluarkan dari buah pikiran kita gitu. Itu akan beda. Akan lebih bertanggung jawab untuk melakukan aksi ya, untuk melakukan action daripada kita cuma sekedar dicekokin begini begitu. Nah, jadi itu teman-teman. Apa yang menarik dan unik dari sebuah coaching adalah coaching bisa membuat seseorang mendapatkan solusi untuk mengatasi tantangannya atau untuk mencapai goal yang diharapkan yang sumbernya dari diri sendiri. Seperti itu teman-teman. Mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman yang baru buat teman-teman tentang apa yang bisa dilakukan oleh proses coaching. Sekian dari saya, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam, sampai ketemu lagi.